jamaah mabit malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa setiap Sabtu ba'da salat subuh di masjid ini kita adakan kajian bersama, yaitu Sirah Nabawiyah. Dan moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah ini kajian-kajian kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga demikian juga dengan kegiatan-kegiatan kita, moga-moga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk kita semua, sehingga dengan itu kita punya harapan kita ini mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita masih melanjutkan ya yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang perang Uhud. Kita di akhir-akhir dari pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Uhud itu. Kemarin juga salah satunya sebelum terakhir, ya, kemarin salah satunya yang sudah kita pelajari, kalau nggak salah nih di tulisan saya ini adalah mencari syuhada yang gugur, ya, jadi mencari syuhada yang gugur. Kemarin yang sudah kita sampaikan kalau tidak salah itu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan yang kemudian adalah Mus'ab bin Umair. Ini yang kemarin sudah. Ya, ini adalah pahlawan-pahlawan Islam yang gugur di perang Uhud. Tapi juga ada pelajaran-pelajaran lain yang ini perlu bagi kita ya untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ini yang jarang disampaikan. Ada orang Yahudi yang dia itu membela Rasulullah SAW sampai gugur, sampai syahid. Maaf ya, kalau Yahudi bukan syahid kali ya. Ya. Jadi membela Rasulullah, membela Islam, orang rohib Yahudi ini, pendeta Yahudi ini, kemudian sampai gugur di dalam perang Uhud itu. Ya, namanya Mukhairik. Orang Yahudi ini, pendeta Yahudi ini namanya Mukhairik. Dia diketemukan itu gugur di dalam perang Uhud itu membela Rasulullah SAW. Ini yang agak anehnya, ini dia orang Yahudi. Yang jadi pertanyaan bagi kita, dia ini syahid ataukah dia orang Yahudi? Ya, nah ini juga nanti yang akan kita pelajari. Kalimatnya Rasulullah, Mukhairik khairul Yahud. Ya, Mukhairik ini adalah sebagus-bagusnya orang Yahudi. Tidak disebutkan apakah dia masuk surga ataukah tidak masuk surga. Kalau dalam kategori umum, maka walaupun dia membela Islam, walaupun membela Rasulullah, karena dia bukan Muslim, berarti dia bukan syahid. Ya, ini pelajaran ini jarang-jarang disampaikan di di kajian-kajian sirah. Nama orang Yahudi itu adalah Mukhairik namanya. Ya. Kemudian juga ada diketemukan juga orang Islam menganggap bahwa dia adalah pahlawan Islam yang luar biasa pada saat itu. Ya, ada sekelompok orang-orang Islam yang menyampaikan kepada baginda Nabi SAW bahwa ada orang Islam yang namanya Ghusman al-Dufuri. Ini adalah orang yang berjuang luar biasa, bahkan dikisahkan dia sampai mengalahkan 8 orang kafir. Ya, satu orang bisa mengalahkan 8 orang kafir. Walaupun akhirnya ya Ghusman ini diketemukan juga gugur. Ya, Ghusman ini diketemukan, ya disampaikan berita ini kepada Rasulullah bahwa dia adalah orang yang berjuang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah mengatakan dia adalah ahli neraka. Ya, jadi Rasulullah itu menyampaikan bahwa orang ini adalah ahli neraka. Kemudian ada orang perjuangannya luar biasa, semangatnya bisa ahli neraka. Akhirnya ada salah satu di antara yang mendapat berita dari baginda Nabi tadi bahwa Ghusman ini adalah ahli neraka. Ini kemudian mencari orang-orang yang gugur gitu. Kemudian dia ketemulah dengan Ghusman ini. Ketika ketemu dengan Ghusman ini, maka orang yang sehat tadi yang mendapat berita dari Rasul ini bertanya kepada Ghusman, ya, wahai Ghusman, keutamaan orang syahid itu begini, begini, begini dan lain sebagainya. Maka Ghusman al-Quri ini mengatakan, saya berperang bukan membela agama Islam, tetapi saya berperang karena saya tidak suka negaraku ini dikuasai oleh lawan.
Kemudian orang yang membuktikan kebenaran kalimatnya baginda Nabi ini menyaksikan sendiri, Ghusman al-Dufuri waktu itu sakit yang sangat luar biasa, lukanya yang sangat banyak, karena tidak kuatnya dia ini menerima sakit itu, menahan sakitnya, akhirnya pedangnya itu ditaruh di ulu hatinya, kemudian ditancapkan sendiri dengan tangannya ke dalam ulu hatinya. Sehingga Ghusman al-Dufuri ini bukan mati syahid tetapi bunuh diri. Jadi yang pertama adalah dia berperang bukan dalam membela Islam, bukan dalam membela Islam, dan yang kedua dia bunuh diri. Maka kalimat Rasulullah yang mengatakan bahwa dia masuk neraka ini terbukti. Padahal ini luar biasa, perjuangannya luar biasa. Tetapi karena niatnya bukan untuk Islam, akhirnya dikategorikan oleh Rasulullah penghuni neraka. Ini berbeda lagi, ada salah satu yang juga diketemukan oleh Rasulullah SAW, yaitu namanya Usairim. Ada sahabat Usairim, nama aslinya itu Amr bin Sabit. Ada orang yang mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya melihat jasadnya Usairim. Padahal dia itu bukan orang Islam. Maka Rasulullah mengatakan dia adalah ahli surga. Dan ada yang bertanya, apa alasannya ya Rasulullah dia masuk surga? Maka Rasulullah menceritakan ketika terjadi perang Uhud, baru akan dimulai perang Uhud, maka dia ini menemui saya, kemudian masuk Islam, membaca syahadat, dan kemudian dia bertanya kepada ya Rasulullah, apa yang aku lakukan? Maka Rasulullah berjihad. Kemudian dia Usairim ini diketemukan syahid, kata Abu Hurairah, padahal dia belum pernah sholat sekalipun. Dia belum pernah sholat, dia baru membaca syahadat, tapi dia ahli surga. Pelajaran dari dua orang ini, ya, jadi Ghusman al-Ghufuri yang kesannya itu dia berjasa terhadap Islam masuk neraka, sedangkan Usairim yang kesannya tidak berjasa terhadap Islam ternyata masuk surga. Ya, bagi kita ini yang merasa bahwa amal kita ini banyak, yang merasa kita ini sudah hebat, ya, jangan terlalu berbangga diri. Ya, bisa jadi kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita nanti itu kayak apa, kita tidak tahu. Ya. Jadi sebisa mungkin kita ini ya sebagaimana contoh-contoh yang Allah turunkan untuk kita, jangan sampai menganggap bahwa diri kita ini sudah hebat, sudah bagus, sudah ini orang yang berjuang sampai seperti ini. Ghusman al-Dufuri hanya niatnya dia untuk membela negaranya itu masuk neraka. Ya. Sedangkan Usairim yang kesannya belum punya amal apa-apa itu dikategorikan oleh Rasulullah masuk surga. Ya, kita jangan menyepelekan orang yang kesannya amalnya baru sedikit. Kita jangan menganggap orang yang kesannya tidak ada jasanya terhadap Islam itu kemudian kita menganggap bahwa ini adalah orang yang lemah atau tidak masuk surga. Ternyata oleh Rasulullah yang dianggap hebat justru masuk neraka, yang dianggap sepele justru masuk surga. Kenapa? Karena yang dinilai itu hati, niatnya itu yang dinilai itu. Ya. Jadi Allah itu melihat itu jasadnya, bukan fisik kita. Allah itu melihat hatinya, bukan jasad kita. Ya, ini yang harus kita ambil dari pelajaran kisahnya. Kemudian yang kedua adalah mayat yang diketemukan dalam kondisi aneh. Apa anehnya itu? Basah kuyup, bahkan airnya itu masih menetes di dalam tubuhnya itu. Ya, dia adalah Hanzalah bin Abi Amir. Padahal bapaknya itu pendeta. Abi Amir itu pendeta. Ya, tetapi anaknya Hanzalah ini masuk Islam. Ketika jasadnya diketemukan, jasadnya ini basah kuyup, bahkan airnya itu masih menetes di dalam dari tubuhnya.
Karena ada keanehan ini dan bertanya ya kepada Rasulullah SAW. Orang yang menemukan ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa ada aneh seperti ini? Padahal di Uhud ini tidak hujan. Kenapa ada saja yang basah kuyup dan dia sendirian basahnya? Yang lainnya nggak basah, cuma dia saja yang basah. Maka kata Rasulullah, tanyakan kepada istrinya. Ternyata Handolah ini pengantin baru. Ketika Rasulullah itu memobilisasi orang Islam untuk perang, Handolah ini, maaf ya, untuk adik-adik kecil tidak bisa dibayangkan. Ya, jadi melepaskan pelukan istrinya menuju pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengantin baru. Ya. Ternyata dia dalam kondisi junub waktu berangkat itu. Ya, akhirnya dimandikan oleh malaikat. Maka Handolah ini terkenal dengan sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ya, kalau kita besok yang memandikan nggak tahu siapa. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang mungkin dapat kita ambil dari peristiwa kemarin, yaitu dicarinya para syuhada yang gugur. Sekarang berikutnya yang dapat kita ambil di dalam peristiwa itu, kemudian bagaimana Rasulullah itu mengubur para jenazah ini. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan jenazahnya para syuhada yang gugur. Jumlahnya orang Islam yang wafat di perang Uhud adalah 70 orang. Ya, dari 70 orang itu kemudian dikumpulkan, kemudian dikubur oleh Rasulullah tanpa memandikan dan mensolatkan. Ya, ketika syuhada ini berperang, wafat dalam kondisi berperang, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Dan inilah yang pendapatnya jumhur ulama. Ya, jadi syuhada, orang yang berperang itu, masyahid dalam kondisi berperang, itu tidak usah jasadnya ketika dikubur, satu, tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Kemudian yang kedua, karena jumlahnya yang banyak, yaitu 70 orang, maka oleh Rasulullah satu lahat itu untuk dua orang. Jadi satu lahat itu bukan untuk satu orang, tapi dua orang. Bahkan ada tulisan di sini ada yang 3 orang. Ya, bagaimana Rasulullah mengumpulkan itu? Maka Rasulullah itu yang hafalannya Al-Quran paling banyak siapa? Si A dengan si B satu kuburan, si B dengan si C satu kuburan. Ya, dalam satu kuburan itu dikelompokkan satu yang hafalan Al-Qurannya paling banyak, yang kedua yang mempunyai perkawanan akrab. Hamzah bin Abdul Muthalib dikubur satu kuburan dengan siapa? Dengan Abdullah bin Jahsy. Ya, ini dikubur dalam satu kuburan. Ya, maka di sini ya pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, sebagaimana para ulama, jumhur ulama, itu orang yang syahid itu tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Kemudian orang yang berpendapat bahwa syuhada Uhud itu 10 disolatkan, 10 disolatkan, ada yang berpendapat demikian, tetapi pendapat itu dianggap pendapat yang lemah. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya, jadi ahli fikih itu demikian. Kalaupun ada yang mensolati, ada dalilnya, tetapi alasan itu lemah. Ya. Jadi yang paling kuat adalah tidak usah disolati dan tidak usah dimandikan. Dalam kondisi darurat, maka boleh satu lahat itu 2 jasad atau 3 jasad. Jadi andaikan 70 orang itu berapa jasad yang digali? 35. Kalau itu 3 orang berarti berapa jasad yang digali itu? Kalau 3 orang. Ya, sekitar 20 sekian. Ya, ini boleh. Tetapi dalam kondisi tidak darurat, maka tidak diperbolehkan satu jasad lebih, satu lahat lebih dari 1 jasad. Ya, ini pelajaran-pelajaran kecil yang mungkin dapat kita ambil di dalam peristiwa ini. Kemudian setelah perang Badar ini, ya boleh dikategorikan kalah Islam. Ya, jadi jumlah orang Islam yang syuhada, yang syahid itu jumlahnya ada 70.
Sedangkan orang kafir yang mati itu jumlahnya 37 orang. Sehingga kemenangan ini dianggap dimenangkan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga pada saat itu, ya kemarin yang sudah kita pelajari, orang Quraisy akhirnya balik ke Mekah dan merayakan kemenangannya. Ya, tetapi di tengah jalan, ketika mereka ini sedang berkumpul merayakan kemenangan itu, Rasulullah SAW meminta kepada orang Islam untuk menyongsong mereka. Ya, jadi orang Islam yang lupa, yang baru sampai, bahkan ada yang belum sampai rumah, itu sudah diminta oleh Rasulullah kembali untuk menyongsong lawan itu. Tapi bisa bayangkan ya, belum selesai ini satu. Bahkan Rasulullah itu belum mandi, pakaian perangnya belum ditanggalkan. Itu sudah berangkat lagi untuk menyongsong lawan yang pesta pora merasakan kemenangan itu. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Hamra'ul Asad, karena tempatnya di Hamra'ul Asad. Ya. Jadi kita bisa membayangkan, ya perang ini aja belum selesai. Ada sebagian sahabat yang belum sampai di rumah. Tapi Rasulullah sudah memobilisasi lagi untuk menjemput lawan. Pada saat itu kemudian lawan ini mendengar kalau orang-orang Islam sudah menyebarkan berita lebih baik mati daripada kalah. Akhirnya orang-orang kafir ini ketakutan mereka. Ya, mereka ketakutan kemudian meninggalkan tempat itu dengan cepat sehingga banyak sekali harta kekayaan yang tidak terbawa oleh mereka. Ya. Jadi kunci dari kemenangan itu, kalau ditulis di sini ya pelajaran bagi kita, kunci dari kemenangan itu yang pertama adalah kesabaran. Perang itu yang menang siapa? Perang itu yang menang bukan yang senjatanya paling banyak, bukan. Kalau senjatanya paling banyak, Israel sekarang udah bisa mengalahkan Hamas. Bukan. Yang menang di dalam peperangan itu yang paling sabar. Coba nanti kita perhatikan. Ya. Antara Hamas dengan Israel nanti akan menang mana? Jadi bukan yang paling banyak orangnya, bukan yang paling banyak senjatanya, bukan yang paling pintar strateginya, bukan. Ya. Jadi yang menang itu yang pertama adalah yang paling sabar. Yang kedua, yang paling taat dengan pimpinannya. Salah satu di antara penyebab kekalahannya di perang Uhud ini adalah yaitu pasukan panah yang tidak taat dengan pesan-pesannya baginda Nabi. Ini yang salah satu penyebab kekalahan. Ya. Nah, kemarin sudah kita baca semua. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Tujuannya untuk Islam. Jadi ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi sumber kemenangan. Ya, kalau kemarin pasukan panah ketika melihat ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, maka pasukan panah turun dari Uhud dan berebutan mencari dunia itu. Dari situlah puncak dari kekalahan. Ya. Jadi sumber dari kemenangan dapat kita ambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama adalah bagaimana kesabaran kita, yang kedua ketaatan kepada pimpinannya, dan yang ketiga adalah ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Ya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab di Hamratul Asad itu orang-orang kafir ketakutan, padahal orang Islam itu belum sampai. Ya. Dan orang Islam tidak capek-capeknya baru saja selesai, itu Rasulullah sudah ya, memerintahkan lagi. Coba tadi bayangkan di kita saja lah. Ini tuh satu pekerjaan itu belum selesai, sudah disuruh yang lain. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya. Tapi inilah yang terjadi. Kemudian baginda Nabi SAW itu kemudian memobilisasi untuk mengusir orang-orang ya Mekah Quraisy yang ada di Hamra'ul Asad. Ya, dan alhamdulillah ya kemudian Islam ya membangkitkan kembali, atau Rasulullah membangkitkan kembali semangat kemenangan ini.
Ya inilah akhir dari sebuah peristiwa besar, perang besar yang kedua di dalam Islam setelah perang Badar. Ya, jadi perang itu kalau nanti kita kalau belajar sampai selesai perang-perang besar yang tertulis di dalam sejarah itu ada 7. Nah, kita ini baru 2. Yang pertama adalah Badar, yang kedua adalah Uhud. Nanti yang ketiga Khandaq. Ya, nanti dan seterusnya. Ya, ini mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, waktu juga sudah habis. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.